bahas-bahas tentang inklusi. Bu, ini kan podcast ya, jadi saya mau tanya-tanya sama Bu Ani nih. Bu Anizar Oke. itu kan kepala sekolahnya Al-Husna, dan Al-Husna yang menerapkan bagaimana menerapkan inklusi dan ekosistemnya itu seperti apa kita bahas bahas ya Bu. Tapi sebelumnya ibu-ibu di sini aku pengen kasih tahu sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud inklusi itu? What is the Inklusi. hmm, what is this inklusi? Kalau bahas inklusi itu kan baru vibe tahun-tahun ini ya, dekade ini ya. Kalau dulu di zaman saya sekolah itu nggak ada inklusi Bu, adanya ya Hmm. SLB. Nah itu bagaimana Bu? Mungkin nanti teman-teman yang mau share atau tanya bisa ya. Karena kan ini kan Ya, mau tahun ajaran baru nih Bu, banyak banyak orang tua atau parents yang nyari sekolah inklusi buat anaknya yang special need, tapi ya ada kendala karena kan kesenjangan pendidikan atau gimana mungkin ada di balik itu. Oke, yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan inklusi itu sendiri, Bu Ani? ya. Kalau filosofinya kan inklusi itu kan ruang kelas ya, yang di dalamnya punya keberagaman kebutuhan di dalamnya. Jadi inklusif itu sebenarnya ruang kelas, ruang masyarakat, ruang Mm-mm. berpikir, apa ya, mindsetnya bukan hanya untuk sebagian orang, tetapi digunakan untuk keberagaman otak atau keberagaman people, keberagaman orang, keberagaman cara berpikir. Jadi itu inklusi. Hanya saja di Indonesia kan meaningnya kadang-kadang menjadi berbeda gitu, Mm-mm. menjadi berbeda. Langsung Mbak Indah. Jadi langsung. Jadi jadi kenapa makanya dibilang di dalamnya banyak orang-orang yang salah artikan bahwa inklusif Mm. itu hanya ada di sekolah, sedangkan sistem yang inklusif itu seharusnya ada dalam seluruh ranahnya bermasyarakat, ranah sekolah, ranah Mm-mm. pekerjaan, ranah Mm-mm. dunia apa namanya dunia pemerintahan dan lain sebagainya. Semua harusnya inklusif. Itu Mm-mm. sih. Inklusif tuh kalau di kita orang-orang berpikirnya ya udah kita buat saja labeling inklusif. Jadi semakin kita labeling justru sebenarnya makin banyak orang-orang yang tidak pas dengan inklusifnya ya, justru. Mm-mm. Mm-mm. Bun, Betul. baru masuk Bun. Udah ditanya nih. Bu, siapa ini? Ada Bu Bara Yudhistira. Halo Bu Bara. Iya, ini kita hold dulu ya Bu. Ini semangat nih sebenarnya hari ini tuh podcastnya dadakan ya Bu Ani. Kita terjang. jam Bu jam Ani tuh setengah sibuk enam subuh banget. di WA. Bu Ani bisa podcast nggak? Kita live IG. Iya, iya sih aku setuju sama Bu Ani. Sebenarnya tidak hanya di sekolah aja ya label label inklusi itu. Maksudnya ini sih ini sih lebih ke society-nya ya Bu. Jadi menanam menanam pemahaman inklusi itu tidak hanya di ranah sekolah, settingannya itu di berbagai tempat gitu ya. Mm, 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 mm. Jadi sebenarnya tujuannya inklusi itu sendiri adalah memang kita nggak boleh pandang ras, pandang kulit, Mm, jenis kelamin, lalu kebutuhan medis. Jadi memang tidak ada gap bahasanya di antara mm, itu yang disebut dengan inklusif. Tetapi kadang-kadang tujuannya inklusif sendiri kurang dipahami hingga lebih terkesan hanya untuk membantu teman-teman yang punya problem disabilitas. Padahal mm, inklusif itu adalah haknya manusia. Sehingga kalau kita labeling justru malah akhirnya kita labeling dengan kita sudah melaksanakan inklusif nih, tapi ternyata endingnya malah kita jadi eksklusif jadinya. Itu yang kadang-kadang jangan sampai kita terjebak di antara dua ranah itu. Gitu sih. mm, mm, mm. Terus kita sekarang bahas tentang inklusi di setting sekolah, Bu ya. Mungkin ini lagi booming nih. Lagi booming karena ini kan mau tahun ajaran baru nih, Bu. Banyak banget mungkin orang-orang di Indonesia, ibu-ibu parents di Indonesia lagi bingung karena anaknya ini mau ditaruh di mana? Karena ditaruh di sekolah reguler, sekolah tidak menerima karena keterbatasan anak atau anak mempunyai hambatan. Untuk untuk itu tidak bisa menerima.
Ya. Terus masuk sekolah inklusi, tapi sekolah inklusi meminta sebuah spesifikasi atau syarat agar dia diterima. Nah, itu kan udah ada plat nama inklusi. It must be, ya udah kamu terima aja gitu loh. Nggak usah ada spesifikasi gitu. Mungkin ini kalau di compare di tempat saya itu tidak ada label inklusi, tapi menerima anak tersebut dimasukkan di dalam program kelas spesial, Bu. Ya. Jadi itu kalau inklusi itu tidak terlabel ya kalau di tempat saya, Bu. Jadi sekolah inklusi tidak apa ya, ada Tempat saya itu di embel-embel. Kanada maksudnya. Di Kanada. Iya, iya, sorry Bu. Ini bukannya itu ya, cuma gambaran aja. Sebenarnya kalau bahas inklusi, kalau di Indonesia mungkin terlabel ya, inklusi udah terlabel. Kalau di tempat saya di Kanada itu tidak terlabel, tapi ada beberapa sekolah yang menyediakan kelas khusus, program khusus untuk anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi memang sudah menyiapkan dari ekosistemnya ya, maksudnya gurunya disiapkan, kelasnya disiapkan. Jadi Preparing-nya sudah matang. Gitu, Bu. Jadi kalau di Indonesia itu kenapa masih belum? Alasannya mungkin karena selama ini kita belum menuju ke sana dan kita baru menuju. Sehingga kenapa makanya Permendiknas tahun nomor 70 tahun 2009 dikatakan bahwa memang pendidikan inklusif itu adalah pendidikan untuk memberikan kesempatan yang sama pada semua anak. Jadi kalau peraturan negara tuh sekarang sudah semua sekolah wajib melaksanakan inklusif, tapi kan belum siap, Bu. Belum banyak orang-orang yang bilang belum layanannya belum tepat, layanannya belum bagus dan lain sebagainya. Wajar ini belum prepare untuk sampai ke tingkatan itu, karena pendidikan inklusif ini ibarat kata baru berjalan, baru ada mindsetnya. Sedangkan kalau di luar negeri mereka sudah memprepare dari sejak anak-anak di kandungan, dari sejak lahir. Jadi memang secara kematangan kita belum ya, jauh dari fungsi kematangan. Jadi on proses lah. Tetapi kalau kita tidak memulai, maka bagaimana kita bisa bahasanya mulai? Kalau kita tidak mulai, maka kapan program ini akan mulai gitu. Sedangkan kebutuhannya makin banyak untuk anak-anak. Sehingga pemerintah mewajibkan ke semua sekolah untuk melakukan program inklusi. Tetapi banyak sekolah yang belum matang secara matang pohon, wajar. Faktor X banyak kita harus lihat. Faktor pola asuh di rumah ternyata juga banyak orang tua yang tidak prepare. Sedangkan kalau untuk membangun yang namanya inklusif kan sebenarnya dari dia newborn ya, dari dia lahir juga sudah harusnya di preparing bagaimana sistem inklusif yang ada, baik itu dari sistem identifikasi anak, milestone-nya, terapinya, misalnya kalau memang dia memang anak-anak yang ini, itu sudah ada. Sehingga kalau di luar, di mana? Di Australia yang saya tahu itu dia pakai tier ya. Jadi tier 1, tier 3 itu adalah keberagaman anak, tier 2 lalu masuk mulai spesifik, dan tier 1 itu untuk memang yang sudah masuk di fase inklusif. Apakah Indonesia sudah begitu? Sebenarnya dahulu sudah melakukan, dalam artian tier itu ada SLB untuk di tier 1, tetapi kan ternyata di tier 3 dan tier 2-nya itu, jadi kan bentuknya segitiga ya. Di tier 2 dan tier 3-nya itu tidak blast dengan baik. Jadi sehingga program inklusi ini seakan-akan jadi programnya anak SLB saja, padahal seharusnya semua orang harus concern. Itu pertama. Yang kedua, dulu sebenarnya ada nggak? Ada, buktinya guru-guru zaman dulu tuh nggak perlu pakai labeling inklusif, mereka juga sudah melaksanakan program inklusif sebenarnya tanpa mereka tahu kecenderungan. Tapi kan sekarang ini adalah bahasanya ilmu pengetahuan makin berkembang, ilmu pengetahuan makin merata, sehingga apa yang orang makin banyak dan makin banyak paham, dan akhirnya mulai menggunakan teori-teori yang bagaimana
melakukan spesialis pada anak-anak neurodivergent Hmm. kan. Padahal dari dulu juga sudah terjadi sebenarnya neurodiversity, hanya saja tanpa labeling justru Mm-mm. inklusi. Mm-mm. Semakin kesini semakin banyak, iya, karena kuantitinya semakin banyak, faktor X-nya banyak. Banyak orang-orang nanya gini, orang tua yang maaf tidak paham ketika aku ngisi di sekolah-sekolah negeri nih, Rin. Mm. Bilangnya begini, kok dulu nggak begitu ya, kok sekarang begitu. Mm-mm. Banyak faktor. Kemarin nangani tiga orang yang konsultasi ke sekolah, dan salah satunya adalah ngomong, satu faktornya banyak. Satu bisa jadi karena sekarang orang tua tuh struggling ya, sehingga banyak perempuan yang kerja, sedangkan ibu-ibu itu ketika hamil memang pada masa fase kehamilan dia harus happiness. Iya. Nah, Mm-mm. ketika tidak happiness, apa yang terjadi? Bisa jadi terjadi, ya itulah faktor salah satunya ya. Satu dari sekian banyak faktor. Faktor yang kedua faktor makanan, faktor kehidupan, dan yang paling kita harus pahami adalah sebenarnya memang sudah qadarullah ya, Allah menciptakan anak-anak hebat ini dengan seperti itu. Mm-mm. Bedanya zaman dulu pola asuhnya Indonesia masih slow ya, masih slow mo. Sekarang itu agak struggling untuk masalah kehidupan, Betul. sehingga pola asuh di rumah lebih berat sebenarnya pada parents. Kenapa? Ada HP, ada TV, Iya sih. dan banyak hal, Mm-mm. Betul. Betul. sehingga proses ini makin berkembang. Itu sih. Jadi kalau ditanya dari mana proses untuk tahu bahwa kok kenapa kita harus inklusif, dan kenapa harus inklusif itu dari mana mulainya. Jadi kalau ditanya inklusif dari mana, sebenarnya harusnya dari rumah dan dari keluarga. Gitu sih. Betul. Oke, ya Bu, kita hold. Terus ini kita baca dari Pak Pak Bara. Anak ASD, anakku ASD 3 Hmm. tahun. Kayaknya Hmm. aku tahun depan aja sekolah. Soalnya mau sensorik motorik belum begitu matang. Masih belum bisa duduk tenang juga. Mau difokuskan terapi dulu, semoga tahun depan. Ya, insya Allah, Pak. Iya sih, bener harus fokus itu kalau kalau Jadi memang sensornya belum. matang pohon tuh penting ya Mm-mm. teman-teman. Matang pohon tuh penting. Kalau teman-teman lihat, ada yang tahu nggak kalau paya di matang karbitan nggak enak Nggak ya, enak. rasanya aneh gitu kan. buat buat Rasanya rujak. aneh, Mm, mengkol sih iya, tapi nggak manis gitu kan. mm, Itu menurut mm, aku nggak enak banget gitu. mm, Buah mm, dibikin karbitan tuh nggak enak gitu. mm, Jadi memang matang pohon itu penting. Nah, milestone-nya matang pohon adalah preparing bagaimana anak-anak siap. Kalau sekarang ada namanya, kalau di sekolah banyak sekolah-sekolah yang salah paham terhadap tes masuk sekolah tuh. Nah, kadang-kadang tes masuk sekolahnya adalah mereka pakainya tes IQ, padahal observe kesiapan belajar anak. Jadi fokusnya pada observe kesiapan belajar anak. setuju, Preparingnya setuju. apa? Mm, Itu yang wajib dijadikan apa ya bahasanya, acuan orang tua. Jangan sampai ketika mereka mau anaknya masuk ke sekolah, mm, tapi nggak tahu nih acuan milestone-nya mau mulai dari mana. Apakah mm, dari cuman sekedar dia sudah fase umur 7 tahun akhirnya gerbag-gedebuk mau masuk ke sekolah SD. Padahal nggak gitu sistematisnya. mm, mm, mm. Setuju. Sistematis yang sesuai adalah bagaimana anak-anak juga siap menerima lingkungan yang berbeda. Lalu lingkungan yang mulai menggunakan tata aturan. Mm, Sedangkan kan di fase umur 4 tahun, 3 tahun mereka masih fasenya fase bermain. mm, Sampai dengan 7 tahun masih fase bermain. mm, Ketika itu belum siap, ya disiapkan dulu mm. berarti. Jadi kayak transisi program gitu ya, Bu ya. Kan dari lingkungan rumah, anak akan berpindah ke lingkungan yang peraturannya beda Betul. kayak rumah gitu ya. Terus Pak Bara bilang lagi, tapi memang sekarang saya lagi cari sekolah inklusi, tapi kebanyakan mahal dan jauh dari rumah. Itu Hmm. PR-nya. Berarti Mm-mm, itu mm-mm, kebanyakan ya. Ini mm-mm. adalah kesenjangan pendidikan. Jadi Ya mungkin sebenarnya ini gini, nih. Rin, saat ini kalau mungkin teman-teman ikutin follow IG saya, banyak banget saya tuh diundang di SMP, SMA negeri ataupun SD negeri yang mau melakukan inklusi. Eh, Kita mau nungguin bisa on by proses itu kan berjuang sendiri juga capek ya teman-teman. Mm-mm. Sebenarnya yang saya harapkan adalah
guru-guru di sekolah pun kita nggak bisa salahkan. Oh, layanan di sekolahnya belum prepare, belum siap. Kita mau nyalain sekolah serba nggak bisa. Nyalain pemerintah, oh, pemerintah nggak siap, nggak ini, nggak bisa juga. Sehingga yang kita lakukan adalah lakukan hal terkecil, teman-teman. Jadi yang teman-teman yang memahami tentang dunia inklusi, yuk sama-sama kita edukasi. Jadi kalau misalnya ini adalah parents yang punya anak neurodivergent, yuk bantu sekolah untuk edukasi. Dengan apa kolaborasi? Diajakin ngobrol. Saya yakin mungkin kalau di luar negeri juga begitu ya. Transition program tuh nggak semua orang memahami anak kita nih. Iya. Anak kita harus orang lain paham. Sehingga apa? Bantu transitionnya. Dengan apa? Prepare. Ajak gurunya bicara. Bagaimana anak saya kalau pembiasaannya terhadap satu problem begini. Satu problem begitu. Sehingga apa? Sebenarnya guru-guru di sekolah juga nggak jadi denial. Kemarin sempat saya bahas dengan beberapa ini, Rin. Beberapa orang. Aku bilang bahwa acceptance tuh hanya milik orang tua yang punya anak ABK. Enggak. Ternyata guru juga butuh acceptance loh, teman-teman. Benar-benar. Dan kalau ya jujur Bu, kalau parents pasti kasih sayangnya ke anak-anak kan beda ya. Guru kan enggak 24 jam ke anak. Mungkin ini ketika kita memberikan anak kita ke lingkungan sekolah, sebagai orang tua dengan anak neurodivergent pasti kayak aduh ini nanti diapain ya, kayak harus mengajarnya dengan hati yang tulus, harus bersabarnya benar-benar lapang kayak. Ya, dari situ ya, Bu. Tadi mau ngomong apa lagi? Iya betul, Bu. Karena kolaborasi itu sangat penting. Setidaknya sebagai orang tua dari neurodivergent, kita harus proaktif ya. Maksudnya jangan malu-malu. Kita tuh nitipin anak ke sekolah bukan seperti care ya. Apa sih namanya? Daycare. Bukan seperti tempat penitipan anak. Jadi kita tuh jadi jangan dibilang kita nitip terus kita lay-lay di rumah, enggak. Kita juga berjuang. Advokasinya juga ke sekolah. Kalau yang saya lakukan seperti itu, Bu. Maksudnya saya kadang-kadang ngasih, ayo saya mau bantu volunteer ini, terus saya mengenalkan tentang autisme, adik-adik itu seperti apa, meskipun di dalamnya sudah ada program itu, tapi tetap dimajukan lah. Terus ada siapa lagi nih? Pak Bara aktif banget ya, Masya Allah Pak. Tadi mana pertanyaan? Apakah pemerintah sudah melakukan berbagai persiapan untuk mewujudkan inklusivitas? Kayaknya tadi udah dijawab ya sama Bu Ani. Pemerintah nih, Bu. Oke, aku kalau aku sendiri bilangnya gimana ya? Kalau dibilang apakah pemerintah sudah siap inklusivitas? Sebenarnya semuanya on proses, teman-teman. Jadi kalau dibilang sekarang apakah sudah siap? Sebenarnya di pemerintahan tuh mereka sudah preparing, salah satunya guru-guru GPK tuh sudah ada loh, guru-guru pendidikan khusus. Jadi guru pendidikan khusus tuh bukan guru yang ngajar di SLB, tapi guru-guru pendidikan khusus yang guru biasa, terus mereka ditutor untuk belajar tentang bagaimana menangani anak dengan ABK. Cuman kan prosesnya PR ya, PR-nya apa? Kadang-kadang gini, kenapa aku selalu ngomong, satu guru tuh berimpact banyak ketika dia bisa sharing praktik baik dan juga sharing tentang banyak hal yang dia lakukan di kelas agar ekosistem tuh berkembang dengan baik. Sebenarnya kalaupun dulu teknik ekosistem di sekolah kita sudah baik, ketika kita memberlakukan inklusif di sekolah-sekolah sebenarnya sudah oke saja. Tapi catatan PISA kita kan juga terlambatnya jauh loh, dan ini ngaruhnya kemana-mana. Tandanya apa? Bahwa PR untuk meningkatkan high level dari seorang guru juga itu proses untuk sebelum dia akhirnya menerima program inklusif. Jadi kenapa makanya saya selalu bilang sama parents yang mau masukin anak-anaknya di inklusif, yuk jangan biarkan gurunya sendirian. Bantu gurunya, kasih edukasi. Kalau memang justru belum ada edukasinya, yuk bantu yuk biar bagaimana teredukasi di sekolah-sekolah. Apalagi jujur aja, Rin, pertumbuhannya itu 43% per tahun. Kalau dibilang ini sudah menjadi concern, sudah teman-teman. Jadi Pak Bara, kalau dibilang sudah jadi concern, sudah jadi concern sebenarnya bagi banyak orang untuk preparing ini gitu. Preparing pendidikan inklusif dan juga preparing bagaimana inklusif ini bisa dilakukan. Hanya saja lagi-lagi mentoknya di mana? Parents.
Kenapa? Kadang-kadang gurunya udah struggling nih, tapi parents-nya masih denial. Itu satu. Yang Hmm. kedua, Hmm. kadang-kadang guru-gurunya udah struggling nih, udah mau ngasih solusi A, solusi B gitu. Tapi kadang-kadang parents-nya ini kalau untuk yang menengah ke bawah ya, kendala yang paling sering saya alami di sekolah-sekolah negeri, gurunya udah masya Allah udah bertanya ke A, bertanya ke B, belajar, edukasi dan segala macam. Tapi orang tuanya pola asuh di rumahnya juga masih PR. Pola asuh di rumahnya masih belum belum well prepare. Sehingga apa? Banyak faktor yang bisa akhirnya tidak menjadikan inklusif ini jadi tidak berjalan dengan baik sebenarnya. Gitu sih. Oke, iya benar sih Bu. Setuju, karena kan ini kan keterlibatan ya. Nggak hanya guru aja yang berperan, tapi orang tua juga. Tapi orang tuanya denial ya, tidak ada perkembangan bagi anak. Saya baca Bu, jadi baca buku kemarin. Jadi tulisannya itu seperti ini. Jadi ada individu autistik. Jadi orang pertama di Amerika yang di diagnosis autistik itu usianya sekarang udah meninggal ya 2023. Namanya saya lupa, namanya Daniel siapa itu lupa, tapi dia itu didiagnosis oleh Leo Kanner pertama kali. Kemudian ketika lingkungannya mendukung, dia tidak nampak seperti anak autistik, Bu. Jadi potensinya itu keluar karena lingkungannya mendukung, embrace his autistic gitu. Jadi dia main golf, bercengkrama dengan orang lain di sekitarnya selain seperti ya karena neurodivergent itu, tapi ketika lingkungan embrace sama keterbatasan atau perbedaan neurologiknya, itu anak itu berkembang Bu potensinya. Orang itu tersebut berkembang potensinya. Main golf Bu, bayangkan individu autistik main golf. Golf itu kan fokus ya. Terus ini kita langsung ke Pak Bara lagi, maaf ya. Pak Bara Tadi lagi cerita individual autistik kan susah main golf. Terus kenapa? Karena itu kan kita kalau masalah sport kan itu koordinasi, terus memori, motorik, sensoriknya, logika, sensori. Itu is good thing loh buat orang autistik. Berarti ketika lingkungan mendorong atau melindungi, embrace, menerima mereka, anak itu akan bertumbuh gitu loh. Individu tersebut akan bertumbuh dan menjadi lebih baik gitu. Iya. Ya begitulah. Terus ini Pak Bara lagi. Oke Pak Bara, kita ada DPR Tapi RI. sebelumnya ada ruang inspirasiku tuh, Rin. Mana? Ruang inspirasiku. Yang di atas. Oh ya, playgroup saya sudah siap secara prakteknya, administrasi dan legalitasnya di mana Bu? Oke. Ini kan prakteknya, secara prakteknya ya sudah siap. Sebenarnya kan kadang-kadang adalah orang tuh masukin anak ke playgroup. Ini mungkin ini ya. Orang masukin anak ke playgroup biasanya one case-nya adalah karena dia kepengen anaknya punya sosial, lingkungan sosial. Kebanyakan itu sih. Kebanyakan biar dia akhirnya biar anaknya punya lingkungan sosial. Padahal fase di playgroup itu adalah fase antara 3 tahun sampai 5 tahun ya seharusnya. 4 tahun lah, 4 tahun. Nah, yang di situ sebenarnya fasenya untuk apa? Lebih banyak ke sensorik motorik, bukan pada sosial. Sosial tuh bisa didapatkan nanti sambil berjalan sebenarnya. Sehingga apa kalau misalnya Bunda sudah punya playgroup, prakteknya harus apa? Lebih banyak kepada stimulasi sensorik motorik. Lalu administrasi dan legalitasnya, administrasi dan legalitas tuh sebenarnya bagian dari on proses ya. Kalau sudah mendaftar ya daftar saja sebagai playgroup, sebagai sekolah yang punya izin. Nah, itu gitu. Di mana Bu daftarnya? Daftarnya bisa di dinas pendidikan. Kalau di Kementerian Agama juga ada RA ya, Kementerian Agama. Jadi daftar saja sebagai playgroup dan punya legalitas. Terus apakah bagaimana sistematis pembelajarannya ya? Kalau aku lebih fokusnya sebaiknya aku sarankan memang lebih pada
proses bukan membaca menulis nih, ini mindset yang salah kadang-kadang ya. Iya, Mindset Indonesia. calistung. 3 tahun 4 Calistung. tahun disuruh calistung gitu ya. Jangan. Jadi ini PR ya teman-teman. Sebenarnya kalau proses milestone-nya baik tuh sebenarnya calistung tuh menjadi suatu hal yang terstimulasi, dan tugas guru tuh bukan mengajarkan anak membaca menulis tapi menstimulasi. Nah, ini beda kata ya, beda kalimat. Stimulasi bagaimana anak bisa memahami membaca menulis tanpa proses membaca menulis. Nah, proses membaca menulisnya ya banyak faktor sehingga ya memang spesifikasinya banyak lah biar proses belajar ini menjadi lebih bagus gitu. Tapi teman-teman biar tahu juga ya, kalau di anaknya Mbak Arin ini di Kanada itu punya satu kelas itu autistik ya, jadi dia masuknya sentra kelas ya. Ishak ya. Betul Bu. Ishak punya satu kelas tuh 9 anak autistik. Betul ya Rin ya? 10 lah maksimal 10. Jadi ini menjadi kepahaman bahwa apakah sekolah menerima anak-anak ABK, apakah anak autistik bisa masuk ke kelas-kelas sekolah? Boleh, justru boleh. Tapi bukan kalau tadi kata Pak Bara anaknya harus duduk tenang, harus bisa ini. Kalau di sekolah kami justru bukan duduk tenang ya, tetapi anaknya memahami transisi program, bagaimana dekat dengan teman, punya mudah bersosialisasi. Terus ketika dia masuk, anak-anak punya mindset bagaimana memulai sekolah dengan duduk duduk di meja kursi, karena di rumah kan tidak terbiasa duduk di meja kursi mungkin, sehingga hal itu harus ada transitionnya sebelum akhirnya dia masuk ke kelas yang memang long hour ya untuk duduk di meja dan kursi gitu. Sedangkan kan kalau di sekolah juga kadang-kadang kan, maaf ya, di sekolah-sekolah itu lebih banyak duduk di kursinya dibandingin activity. Nah, betul. seharusnya itu juga yang harus menjadi perhatian para parents, para guru. Carilah sekolah satu yang memang secara ekosistem bagus, gurunya. 2, kelasnya juga moving class, belajar tuh tidak harus selalu dalam satu ruangan tersekat. Ada 4 dinding gitu ya, nggak harus begitu. Yang dimaksud dengan inklusif adalah ruang kelas. Ruang kelas tuh berarti nggak harus ada di dalam kelas, boleh juga di taman, boleh belajar di mana saja yang menjadi ruang. Justru itulah yang menjadikan anak-anak bisa lebih kreativitas dan thinkingnya berkembang. Betul sih, aku setuju itu Bu. Karena kan jujur dulu semenjak kita sekolah dasar lah ya, itu kan di kelas mulu, itu bosannya anak itu kemana-mana gitu. Tapi ketika kita belajarnya di luar ruangan, itu lebih refreshing kayak gitu. Iya. Setuju sih. Kalau di sekolahku tuh anak-anak di ini Rin, di mana? Di pasar belajarnya. Belajarnya di pasar. Serius, belajar di pasar. Jadi anak-anak nyatet, kata guru-guru nyatet. Jadi kan kalau setiap Jumat ada guru-guru evaluasi, ngapain di pasar, nyatet aktivitas pasar, ada siapa aja yang di pasar, terus ngapain, terus mencatat, terus apa yang bisa dilakukan di pasar. Ini yang versi aku adalah proses belajar inilah yang akhirnya menciptakan proses belajar yang deep learning nih, kurikulum pemerintah mendalam gitu. Kalau kurikulum Merdeka tuh fasenya jelas. Kalau taksonomi Bloom itu anak-anak belajar memahami, menganalisis, memahami, lalu belajar ya, kemarin sempat share videonya. Jadi kalau di sekolah kami tuh tahapannya anak-anak mengamati, mencermati, lalu menganalisis. Lalu habis menganalisis, dia belajar memahami, mencari tahu, menganalisis lagi lewat media Google, terus kemudian setelah itu cari buku, mereka mencari sumber, terus menganalisis lagi sampai make it the product. Nah, itu penting. Untuk apa yang disebut dengan kenapa makanya apakah anak-anak yang neurodivergent juga bisa belajar? Justru dengan tanpa 4 sekat itu tidak inklusif, akhirnya anak-anak yang yang neurodivergent dan yang tipikal bisa belajar bersama. Ada kemarin Rin, ada orang tua yang nanya ketika datang, Bu, apakah anak-anak neurodivergent ini, anak-anak tipikal itu tidak terganggu? Sebenarnya gini, ketika belajar dengan anak-anak neurodivergent,
sebenarnya kita balik lagi lah ke parent sebenarnya. Yang mau kita bangun building apa sih gitu? Apa yang mau di-building? Apakah kita mau building hanya untuk sekolah itu akhirnya untuk anak-anak tipikal saja? Berarti yang pinter saja, atau anak-anak neurodivergent saja? Akhirnya tidak ada kolaborasi. Padahal anak neurodivergent belajar tentang apa ya? Anak neurodivergent tuh belajar tentang empati justru dari anak neurodivergent belajar duplikat sosial itu dari anak-anak tipikal, sedangkan anak tipikal belajar empati dari anak neurodivergent. Iya sih, make sense. Jadi Karena mereka kan saling simbiosis melihat ya. mutualisme. Apa yang mereka lihat itu sebagai role model mereka. Oh, oke. Seperti itu. Ya. Itu benar sih, Bu. Benar. Ini kita lanjut ke pertanyaan Pak siapa tadi ya? Pak Bara udah ya? Oke, ini ada Bu Nur Aini, Bu Nurani. Bu Nurani, halo Bu Nurani. Halo Bu. Untuk jumlah siswa yang sesuai untuk sekolah inklusif itu berapa ya Bu agar kelas bisa terlaksana secara kondusif? Nah, ini keren banget pertanyaannya. Oke. Kalau aku pribadi selalu gini loh teman-teman. Maaf ya, kalau di negeri itu kan mereka 35 sampai 40 ya. Satu kelas. Biasanya saya selalu bilang ke gurunya, anak-anak tuh ada yang masuk lewat jalur inklusi, Rin, biasanya. Kalau di Indonesia tuh ada mereka bikin pemerintah bikin masuk lewat jalur inklusi dan yang masuk tipikal gitu, jalur reguler. Nah, biasanya kalau jalur inklusi, ada yang orang tuanya jujur, anaknya akhirnya masuk ke jalur inklusi, tapi ada yang juga nyolong akhirnya lewat jalur reguler gitu. Atau ada juga orang tua yang nggak paham bahwa anaknya adalah inklusi. Ini problematisnya di Indonesia ya. Itu Orang gimana? tua, ya itu PR-nya ya. Ada juga orang tua yang nggak tahu bahwa anak saya ternyata masuk dalam inklusi ya. Kenapa? Tadi Indonesia tuh problematisnya adalah yang menengah ke bawah tuh kadang-kadang problemnya untuk fit ke anak tuh struggling banget ya, untuk tahu bahwa apakah anak kita punya kendala atau apakah anak ini untuk milestone itu minim sekali informasinya. Itu satu. Yang kedua, kok mereka lebih banyak akhirnya apa ya, sharingnya tentang hal-hal yang di sekolah tuh tentang hal-hal yang menurut mereka, kalau anak ABK atau anak non ABK akhirnya bilang bahwa anak tipikal ya nggak ini gitu, mereka nggak ada masalah sehingga denial. Nah itu banyak juga karena orang tua tidak sepaham itu mengenai itu. Faktor X-nya kenapa? Faktor X ekonomi. Oke. Faktor X ekonomi. Biasanya kalau udah gurunya yang ngasih informasi bahwa kayaknya anaknya ada kendala, barulah bawa ke mana? Puskesmas atau bawa ke tumbuh kembang. Tapi itu dengan fase denial yang sudah panjang kali lebar. Atau mungkin fasenya lebih seringnya pembiaran gitu. Itu yang juga lebih sering terjadi seperti itu. Nah, kalau di neglect gitu ya. Neglect. Iya sih. Berarti di dalam kelas itu berapa Bu fokusnya? Kalau mungkin banyak beberapa teman-teman yang bilang mungkin kalau reguler, jika sekolah reguler maksudnya sekolah mainstream ya, sekolah umum, adapun menerima anak yang berkebutuhan khusus tapi akademiknya bagus, itu harus ada shadow teacher-nya, itu satu kelas 1 atau 2 orang nggak sih Bu Ani? Ya. Maksimal? Kalau jujur kendalanya kalau di sekolah-sekolah negeri ya, maaf, atau public school kalau di luar negeri sebutnya public school ya. Jadi kalau di Indonesia sebutnya sekolah negeri. Kalau sekolah negeri itu teman-teman 35 sampai 40 itu sebenarnya untuk kategori yang berat itu cuma satu. Kategori yang neurodivergent ringan kayak macam slow learn, terus masih yang termuda disleksia dan itu mungkin bisa 2 atau 3. Jadi kalau maksimum berapa Bu untuk dalam kondisi yang berat ataupun ringan? Kalau biasanya sekolah negeri mereka sanggupnya yang ringan teman-teman. Nah biasanya yang berat itu masuknya ke SKH, sekolah khusus ya. Nah kalau yang ringan itu mungkin sekitar 3 ya. Tapi in case-nya Rin adalah lebih seringnya tidak teridentifikasi. Iya sih. Iya sih Bu, benar. Karena itu diagnostik itu sama
intervensi dininya yang tidak tidak apa orang tuanya nggak ngeh salah satunya. Ini gurunya yang ngeh kan, karena kan ini proses belajar guru mengamati ya. Guru ngasih tahu oh ini sebenarnya ada kendala, tapi orang tua tidak tidak oh ini nggak apa-apa it's okay. Padahal itu adalah suatu red flag. Ya, red flag. Jadi sebenarnya kadang-kadang kenapa makanya aku bilang Indonesia tuh strugglingnya karena masalah faktor ekonomi. Biasanya selain ekonomi juga pola asuh ya. Di fase usia SMP, anak-anak udah di fase usia SMP itu fasenya fase pembiaran. Fase pembiaran paham ya. Mereka dianggap sudah besar, mereka dianggap sudah bisa berkomunikasi, mereka dianggap sudah pandai, bisa mandiri dengan hidupnya. Padahal justru ketika di SMP dan SMA ini banyak kan justru red flag-nya kelihatan. Apa itu dari anak yang neurodivergent, dia punya mental health nggak, dia punya problem dengan sosial nggak, itu baru ketahuannya di SMP SMA. Justru inilah saatnya sebenarnya kalau dibilang apakah parents hanya nemenin sampai anak usia SD, problematisnya orang tua Indonesia itu menganggap anak sudah SMP itu sudah makin besar dan tidak perlu ditemani, padahal justru itulah fase kritis yang wajib justru harus ditemani di usia SMP. Kalau kenapa tadi aku bilang justru butuh anak-anak tuh tempat curhat, sering-sering diajak ngobrol, sering-sering diajak diskusi dan lain sebagainya. Karena ya anak-anak neurodivergent itu ketika dia punya wadah orang tua yang juga well prepare terhadap ke orang tuanya, sebenarnya pola asuhnya akan terbangun dan itu sebenarnya helping sekolah banget ya, bantu sekolah banget untuk bantu banget sekolah untuk mempersiapkan anak-anak. Gitu Benar sih, setuju aku Bu, setuju karena aku sendiri seperti ini ya, mungkin ini perasaan seorang guru ketika ketika orang tua membantu mereka itu merasa kayak dihargai, oh ini ada yang bantu gitu. Jadi kayak selama ini apa yang aku usahakan tidak sia-sia dan jangan lupa ini mungkin dari saya Bu ya, jangan lupa juga untuk mention bahwa berterima kasih setiap hari dan apa yang anak kami lakukan setiap hari, terus terima kasih atas kerjasamanya kayak seperti itu. Jadi itu termasuk sebuah dopamin ya untuk guru ya. Jadi kita sebagai orang tua nggak boleh kayak oke sekolah ya udah itu urusan guru, urusan sekolah bukan urusan saya. Kalau urusan anak ya di rumah itu sebenarnya nggak bagus sih. Karena kan namanya anak neurodivergent ini concernnya lebih banyak ya, nggak hanya di terapis, guru sama orang tua, tapi memang lingkungannya lebih lebar, lebih luas. Gitu lebih sih. luas. Memang terus sering digaungkan bagaimana parents ini, yuk kita rubah yuk pola asuhnya. Sebenarnya kalau pola asuhnya sudah baik, anak-anak dengan neurodivergent tuh dia bisa masuk ke sekolah inklusif dan tugas guru akan lebih mudah. Kayak tadi aku bilang, kuantitinya berapa? 35 sampai 40 dalam sekolah negeri. Berarti bagaimana menanganinya? Itu bagaimana guru bisa handle untuk yang kapasitas neurodivergent ringan ya, mungkin sekitar 2 sampai 3 anak di dalam kelas. Tapi kalau lebih dari itu kayaknya nggak sanggup. Orang 15 anak aja di sekolahku aja butuh more ya, lebih perhatian lebih kok ke anak-anak itu. Butuh satu teacher ya Bu ya? Butuh satu teacher kan? Jadi kalau untuk yang gitu. Kalau sebenarnya shadow teacher adalah kalau menurut aku itu membantu sekali ya agar anak-anak mampu. Tapi kalau di sistematis di sekolahku memang ini teman-teman sistematis di sekolah saya pribadi ya, karena ekosistemnya sudah berjalan dengan baik ya. Dalam artian di sekolah tuh sudah ada ekosistem bagaimana anak-anak terbantukan dengan buddy program ya. Buddy program itu antar teman. Apa yang terjadi kalau di dalam kelas itu ada kategorinya yang ringan itu ada sekitar 3, lalu yang berat itu ada 1 atau 2 dengan kategori mungkin autistik berat. Sebenarnya itu anak tersebut boleh masuk ke kelas, tapi timing waktunya tidak sepanjang teman-teman yang tipikal. Short, ya benar sih, benar. Jadi lebih short time gitu. Nah teman-teman jadi terbantukan gitu. Itu short time untuk yang kategori berat. Untuk yang ringan sebenarnya dia bisa pakai body program. Body program itu ya teman-temannya untuk membantu. Jadi body membadikan antar teman yang lain. Justru itu malah akan membantu sekali betul, gitu. Betul Bu. Ya kayak yang Bu Ani bilang kalau body program itu
body program itu maksudnya temennya yang bantu si temennya yang neurodivergent ini Ya. untuk melakukan suatu itu pernah saya lihat ke anak saya Bu Ani. Jadi itu memang bagus banget program atau ide seperti itu mungkin buat para guru yang sekarang lagi nonton nonton event ini IG podcast ini. Jadi body program itu body time itu di dalam kelas mungkin anak yang neurodivergent ini dibantu sama temannya yang neurotipikal dan itu akan mengasah empati, simpati dan sosial interaksi, joint attention banyak banget manfaatnya ya Bu Ani. Banyak banget. Itu benar sih. Ya. Kalau dibilang duplikat kalau anak-anak yang ABK-nya dia punya duplikat sistem terhadap anak yang neurodivergent, anak yang kepada anak tipikal, sedangkan anak tipikal punya punya empati yang jauh. Sedangkan empati itu kan sekarang biar anak-anak tidak jadi robot ya. Iya. Benar-benar. Gitu. Ini Bu Nurani lagi nih Bu. Mau bertanya lagi Bu Ani, di sekolah biasanya ada sistem pergantian guru, apa itu efektif untuk individu ABK? Sedangkan teknik pendekatan guru itu pasti berbeda, iya sih. Iya, benar. Ya, kalau untuk anak ABK kan ada teknik pergantian guru. Gimana ya Bu? Apalagi karakter ABK. Yes, betul Bu Nurani, betul. Ada keterlekatan biasanya. Apakah anak-anak ABK itu punya ini? Tapi sebenarnya yang harus juga ini sih versi aku yang selalu ngomong. Kebetulan sekolahku kan 6 tahun ya teman-teman SD ya. 6 tahun itu setiap ganti tahun ya ganti guru kan, ganti tahun ganti guru, ada keterlekatan tuh anak satu ketika ganti guru yang lain. Tapi itu proses sih, saya pikir itulah yang tadi butuhnya transition ya, transition program ya. Teman-teman sebelum mau naik kelas ya anaknya harus ada transitionnya, bagaimana dilepas pada guru yang sambungnya di guru berikutnya. Misalnya anak kelas 1 sudah selesai transitionnya, di kelas 1 dia mau masuk ke kelas 2, harus ada transitionnya, di prepare. Nanti kita bikin season yang lain ya, bagaimana cara membuat transitionnya, mungkin lewat link Zoom-nya NNI nanti. Membangun transition program tuh wajib agak cermat ya. Kenapa? Karena kadang-kadang sekolah tidak memprepare itu, padahal setiap anak itu butuh itu. Nggak usah itu individual neurodivergent, yang tipikal pun butuh ada keterlekatan itu dengan guru yang berbeda. Problematisnya apa? Kadang-kadang jadi low motivation. Misalnya dengan guru kelas 1-nya dia happiness banget gitu, tiba-tiba ketemu guru kelas 2 sudah mulai agak struggling, suruh nulis 1 lembar buku. Wah, itu PR biasanya. Anak-anak akan komplain dan segala macam. Kenapa? Makanya di Indonesia itu yang masih lemah adalah transition program sebenarnya kepada anak-anak. Sehingga masuk ke fase kelas 2 harus di-prepare. Nah, nanti ada transition ini. Edukasi sebelum masa kelas 2-nya harus ada transition. Akhirnya terbangunlah tadi dan bisa menyelesaikan problem-problem tadi. Salah satunya keterlekatan karakter ya. Gitu. Itu kalau ditanya kenapa Rin? Lanjut Bu, lanjut. Kalau ditanya apakah efektif pergantian guru, efektif. Justru anak jadi belajar tidak dekat pada satu guru. Yang generalisasi ya Bu ya. Generalisasi tidak hanya, betul. Akhirnya jadi tidak hanya ke Bapak belajar itu berbagai macam karakter ya, berbagai macam karakter. Betul sih. Ya intinya kayak sosialisasi Bu, jadinya tidak rigid, malah fleksibel, tergeneralisasi dengan tidak hanya ke guru cewek aja tapi ke guru cowok misalnya. Ya sih, setuju. Dan itu yang disebut dengan inklusif ya. Inklusif itu bukan eksklusif. Ini PR banget deh. Aku sering di garis bawah itu. Inklusif itu bukan eksklusif. Jadi teman-teman jangan membuat sesuatu yang inklusif tadi. Inklusif itu memperlakukan dengan berbagai macam rupa, menerima perbedaan, menerima berbagai macam warna, tiba-tiba jadi eksklusif nih. Eksklusif apa tuh? Tiba-tiba dia harus guru itu aja. Iya benar Bu. Benar sih, benar. Jadi tidak apa ya, terjadi ketimpangan. Ya, ketimpangan itulah. Setuju Bu, apalagi ada kolaborasi. Kolaborasi tak ada ya. Bu Ani sebenarnya kalau transisi itu
tidak hanya di pihak sekolah tapi di pihak anak juga. Jadi kayak Ya. ini menurut saya Bu ya. Jadi anak itu ketika dipegang oleh guru lain, nah si si guru atau orang tua ini juga kayak punya prepare juga. Ini anak saya kendalanya di sini. Jadi kayak kalau di saya kayak bikin itu Bu kayak suatu dokumen kayak perkenalan gitu. Oh ya, ini Ishak kekurangannya di sini, kelebihannya di Hmm. sini, dia Hmm. menonjolnya di sini. Jadi ini dia misalnya alergi ini. Jadi kayak informasi-informasi tentang anak tersebut karena kan mau dipegang guru lain. Jadi guru lain oh terbantu mendapatkan informasi si anak ini gitu. Itu catatan sih mungkin ini bisa mendorong atau ngasih ide buat membantu guru berikutnya gitu. Jadi kan ini transisi nih. Apa Gitu. makanya aku selalu bilang ke semua parents, maaf ya, baik dari zaman dulu tuh bahwa kepada parents yang autistik ataupun tipikal, parents please, ayo bikin journaling untuk Mm-mm. anak. Journaling tuh penting, terutama untuk anak-anak yang punya problematis lebih lebih problem, yaitu anak neurodivergent. Oke. Journaling tuh begitu penting ya. Kenapa? Karena ketika dia masuk ke dalam rumah, ke dalam sekolah, dia ketemu dengan berbagai macam karakter. Misalnya ketemu si A, dia akan punya buku journalingnya. Lalu ketemu si B, dia akan punya buku journalingnya. Walaupun, ini kan kayak problematis anak ADHD setiap per 3 bulan, tricky banget ya. Ada tipikalnya, perilakunya berubah, ada Mood, sesuatu mood, yang mood swing. bertambah, ada Mm-mm. sesuatu yang tadinya dia nggak biasa gigit kuku tiba-tiba jadi sering gigit kuku atau segala macam, nggak biasanya tantrum tiba-tiba sering meltdown dan segala macam itu dalam kelas. Mm-mm. Nah itu yang butuh dilihat adalah journalingnya, walaupun tetap Mm-mm. adaptable ya, tadi bisa Mm-mm. jadi ada peningkatan dan bisa jadi ada mungkin hal baik, dan kadang-kadang perlu juga digarisbawahi teman-teman yang parents, gini loh, ada hal yang menurut orang tua tuh regresi. Nah ini nih saya maaf bukan maksudnya penurunan, dianggapnya penurunan. Padahal bisa jadi itu adalah hal yang apa namanya baik untuk anaknya gitu. Mm. Uh, Contoh, Hikmal itu dulu ngedengerin kita aja nggak mampu gitu, Mm. ngedengerin kita ngobrol aja nggak bisa duduk tenang gitu. Kalau sekarang senangnya nguping di depan kantor, setiap ada tamu pasti nguping dia. Dia langsung miring-miring gitu. Terus dia bilang bahwa kayaknya ada yang harus di ini nih Bu, didengerin gitu. Terus saya bilang Hikmal dulu nggak bisa. Menurut orang tuanya, ya Hikmal maaf ya Bu, kurang adabnya kurang baik kok nguping gini. Iya, tapi sebenarnya ini adalah kemajuan kalau menurut aku. Kemajuannya apa? Akhirnya dia jadi ingin tahu apa yang ada di kehidupan orang lain. Mm. Yang tadinya dia adalah individual autistik yang nggak apa ya, ya hanya mikirin diri dia aja sendiri gitu. Mm. Ketika dia ini orang menganggapnya ini adalah kekurangan atau ada kekurangan pada anak, tapi ternyata tidak semuanya kekurangan itu menjadi faktor permasalahan. Bisa jadi itu adalah Betul. Iya dominan sih. positif gitu. Iya, maksudnya yang nampak tak tampak, yang tidak tampak nampak, gitu kan? Iya, iya, Ya. iya. Oke, ini sebelum kita closing, apakah ada pertanyaan dari ibu bapak? Karena ini bagus banget sih kalau dibuat itu bakal panjang. Ini karena podcast, short podcast. Jadi ini percobaan podcast pertama NNI sama Bu Ani bahas tentang inklusi. Oke. Aku mau rangkum nih Bu. Jadi inklusi adalah sebuah ekosistem yang dimana di dalamnya itu menerima keberagaman dan itu tidak hanya di sekolah tapi di beberapa setting gitu ya. Kalau kita bahas di sekolah Bu tentang inklusi itu adakah setting goalnya Bu untuk kehidupan di dalam sekolah itu misalnya untuk anak tipikal atau neurotipikal atau neurodivergent, sorry. Setting goal-nya adalah kita membentuk neurodiversity ya teman-teman. Dalam artian adalah setiap orang akan memahami individual yang lainnya. Dalam artian juga memahami bahwa anak
neurodivergent juga pantas dan layak bisa bersekolah di sekolah-sekolah inklusi atau di sekolah-sekolah yang sama. Cuma bedanya kan di Indonesia ketika dia punya inklusi maka terlabelilah menerima inklusi, padahal ketika di dalam ternyata 30 anak yang masuk via reguler ternyata adalah anak inklusi semua. Nah, bisa jadi PR juga jadinya. Sehingga yang kita perlukan adalah sebenarnya menerima itu sebagai bagian bahwa neurodivertas adalah keberagaman otak yang memang sudah menjadi bagian yang Allah ciptakan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan banyak para parents yang nggak merasa denial atau dengan keadaan kalau aku udah batasan. Mungkin teman-teman dulu saya bagian yang protes terus sama pemerintah, kalau kata Pak Bara tadi, Bu, Sasa anggota DPRD juga tahu, ini juga tahu. Betul, sangat betul. Tetapi kalau kita mau menuntut orang lain memahami kita tuh lama ya, teman-teman. Maka kita mulailah dari diri kita. Lakukan hal kecil yang bisa berimpact dan berdampak besar. Advokasi dari diri sendiri, terus ke anak, terus ke sekolah, itu ke keluarga, membantu sih. Sekolah. Jadi tidak usah menunggu, don't wait too much ya. Jadi advokasikan mulai sekarang dari diri sendiri. Diri sendiri ya Bu yang bergerak proaktif gitu. Setidaknya kita mau membantu mengadvokasi bahwa memang inklusi ini penting ya, seperti inilah. Kadang banyak orang yang tidak paham tentang inklusi itu, jadi harus disuarakan lah inklusi itu. That's right, itu yang penting ya, karena inklusi itu ya itu tadi menerima segala keberagaman manusia ya Bu. Jadi tidak dilihat dari ketidakbisaan itu, tapi ya memang cara berpikirnya seperti itu kan. Memang tidak dipungkiri lagi kalau manusia itu kan beda-beda ya. Kita aja beda. Kalau kemarin di bedah buku itu saya ingat kata-kata Mbak Anita, define what is normal for you. Kita aja pakai kacamata bukan lagi normal ya, karena terus ini inklusi, pakai kacamata inklusi sebenarnya. Iya. Pakai apa namanya? Pakai alat dengar. Betul. Ya itulah. Sebelum itu thank you so much Bu Ani, makasih podcastnya hari ini sangat berbobot ya. Semakin tapi Rin, semakin banyak orang yang menggaungkan tentang inklusi ini, semakin banyak orang yang akhirnya bukan hanya disabilitas fisik tapi juga ada disabilitas intelektual, sehingga teman-teman membantu. Kan kadang-kadang orang tuh mau bantu buat anak orang-orang yang punya kesulitan disabilitas fisik aja kan. Nah, mudah-mudahan yang tidak terlihat, invisible itu ya. Nah, ini yang disabilitas intelektual juga bagaimana kita juga bisa bantu, dan bahasanya mau sampai kapan kita fokusnya sama labeling. Jadi mari kita berkolaborasi dan bangun hal-hal baik di sekolah-sekolah inklusi. Semoga makin banyak orang-orang yang terbantukan ya. Betul. Oke, Bu Ani mau ngajar hari ini. Terima kasih untuk waktu 1 jamnya. Ini udah 1 jam. Siap. Mau 1 jam. Terima kasih banyak. Thank you. Dadakan tahu bulatnya ya. Tapi keren sih, banyak sudah tadi 9 juta orang penonton yang nonton. Tapi thank you so much. Mungkin. Tapi kayaknya banyak dari tadi banyak kok nanya, stay di 8, di 9, itu oke lah. Mendengarkan. Kan yang penting berimpact. Terima kasih Bu Norani. Pak Bara tadi juga nanya. Terus siapa lagi ya? Thank you so much. Nanti bisa yang lain bisa lihat di rekaman live videonya. Terima kasih Bu Ani. Adakah penutup? Mbak Firda di sini. Mbak Firda. Ayo. Ini nanti di itu ya. Aku save. Ya. Nanti Mbak Firda bagian edit lah. Oke, thank you so much. Makasih Bu Ani. Ditunggu lagi lanjutannya ya Bu. Oke, Bu Nurani. Oke, Bu Nurani. Thank you so much. Assalamualaikum.